Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wayhaki Hakim dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan media transmisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media transmisi dengan tujuan untuk berbagi resource bersama. Media transmisi dalam jaringan sangatlah penting sebagai komponen dasar penyusun jaringan komputer. Dalam dunia jaringan, beberapa teknologi digunakan sebagai media transmisi, yaitu gelombang listrik, ada gelombang cahaya atau optik, dan gelombang elektromagnetik. Dari tiga macam ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok satu itu ada gelombang listrik dan gelombang cahaya optik. Dia dikelompokkan menjadi media kabel atau wire. Dan yang kelompok kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Dia termasuk ke kelompok media nirkabel atau wireless. Media kabel, hampir semua jaringan komputer yang ada saat ini menggunakan kabel sebagai media transmisi. Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan tidak efisien karena banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Jaringan kabel ini biasanya digunakan dalam area lokal. Bila sumber data dan penerima memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, kabel memang dapat digunakan sebagai media transmisi. Namun, bila medannya sulit dan jauh dari jangkauan, tentu media kabel tidak terlalu efektif. Yang pertama yaitu twisted pair. Twisted pair memiliki arti berpilin atau lilitan atau puntiran. Karena memang jenis kabel ini memiliki kawat tembaga yang saling berpasangan dengan standar warna tertentu. Kabel ini dibagi menjadi dua jenis kabel, yaitu UTP dan STP. UTP atau U-Shield Twisted Pair. Kabel ini memiliki 4 pasang kabel yang dililit dengan standar warna dilapisi plastik. Bagian luar kabel ini hanya mampu mentransmisikan data paling jauh 100 meter. Biasanya digunakan untuk indoor. Kabel UTP memiliki 9 kategori, yaitu Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, dan Cat 7. Cat 1 memiliki kecepatan 1 Mbps. Biasanya, Cat 1 ini dipakai untuk jaringan telepon. Cat kedua memiliki kecepatan 4 Mbps. Biasanya digunakan untuk token ring. Cat ketiga memiliki kecepatan 10 Mbps dengan maksimal panjang 100 meter. Biasa juga digunakan untuk token ring dan 10 base Ethernet. Cat 4 memiliki kecepatan sampai dengan 16 Mbps dan sama seperti kegunaan Cat 3, yaitu token ring dan 10 base Ethernet. Cat 5 memiliki kecepatan hingga 100 Mbps dan kegunaannya token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Cat 5e memiliki kecepatan hingga 1 Gbps. Kegunaannya Ethernet, fast Ethernet, dan gigabit Ethernet. Cat 6 memiliki kecepatan 10 Gbps, memiliki kegunaan seperti Cat 6A, yaitu gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Cat 6A dan Cat 7. STP, Shielded Twisted Pair, secara umum sama dengan UTP, cuma
Kabel sheet ini mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik, serta memiliki tambahan satu kawat sebagai grounding, biasanya digunakan untuk outdoor. Koaksial lebih dikenal sebagai BNC atau Bayonet Node Connector. Terdiri atas dua kabel yang diselubungi oleh dua tingkat isolasi. Nomor pertama adalah inti yang digunakan transfer data. Nomor kedua adalah isolator untuk melindungi inti. Nomor 3, bonded aluminium foil melindungi inti dari interferensi luar. Nomor 4, aluminium branded pelindung dari gelombang elektromagnetik. Nomor 5, jaket isolator atau pelindung utama bagian luar. Ada 4 jenis kabel koaksial, yaitu T-knit atau RG5810-2. Ada thick-knit atau RG810-5. Ada RG59 dan RG6. Karakteristik kabel koaksial: kecepatan dan keluaran 10-100 Mbps. Biaya rata-rata per node murah. Ketiga, media dan ukuran konektor medium. Keempat, panjang kabel maksimal yang diizinkan yaitu 500 meter. Fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya, pada umumnya berukuran sekitar 120 mikrometer, sedangkan sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Karakteristik kabel fiber optik. Yang pertama, beroperasi pada kecepatan tinggi atau gigabit per detik. Mampu membuat paket-paket dengan kapasitas besar. Biaya rata-rata per node cukup mahal. Yang keempat, media dan ukuran konektornya kecil. Yang kelima, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Dan yang keenam, jarak transmisi yang lebih jauh hingga 2-60 km. Nah, ini jenis-jenis fiber optik. Yang pertama ada single mode dan yang kedua ada multi mode. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.